Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Rahayu Utami. Teman-teman saya sering memanggil saya Ute. Saya dari program studi Teknologi Pangan Angkatan 2021. Tak perlu berlama-lama, langsung saja, ini adalah kisahku. Enjoy for watching. Saya pernah membaca salah satu kutipan yang mengatakan bahwa semua orang itu punya cerita tentang rumitnya perjalanan hidup dan dahsyatnya badai ujian di dunia. Likuan yang terjal kerap kali mematahkan langkah kaki, namun nyatanya, hingga saat ini segalanya masih bisa terlewati. Kuncinya adalah jalani saja. Apapun itu semua, sudah ada porsinya. Dan Allah Maha tahu apa yang terbaik, padahal dirasa tidak mampu oleh kita. Karena tidak perlu terlalu lama di sini, saya akan menceritakan bagaimana proses perjalanan saya sampai saat ini. Dimulai dari masa sekolah menengah kejuruan atau yang biasa disebut dengan SMK. Saya sebagai siswa SMK, sebelum masuk ke SMK, harus merasakan hal yang sama seperti memilih jurusan pada waktu kuliah, di mana harus menimbang antara minat, bakat, dan peluang kerja saat lulus nanti. Di SMK, saya memilih jurusan kimia analisis, di mana di jurusan yang saya pilih ini mengharuskan saya untuk belajar selama 4 tahun, tidak seperti jurusan lain yang hanya menempuh 3 tahun saja, di mana pada semester awal sampai semester akhir saya diharuskan bisa membuat laporan praktikum berlembar-lembar yang harus ditulis tangan. Namun, secara tidak langsung, saya belajar bagaimana membuat laporan yang baik dan benar sesuai dengan tuntunan. Dan secara tidak langsung juga, saya diajarkan bagaimana memanajemen waktu agar laporan selesai dengan tepat waktu. Memasuki tahun keempat, di mana saya sebagai siswa SMK diharuskan untuk melakukan PKL atau magang di perusahaan, industri, atau usaha yang relevan dengan jurusan saya. Menurut saya, itu salah satu tahun yang sulit bagi saya, karena pada saat itu susah sekali mencari tempat PKL, dikarenakan pada waktu itu adalah masa awal pandemi, di mana banyak sekali perusahaan atau industri dan instansi yang tidak membuka PKL untuk siswa sekolah. Walaupun gagal di berbagai tes dan interview, akhirnya dengan usaha dan kerja keras akhirnya saya mendapat tempat PKL. Bulan telah berlalu, tibalah pada akhir tahun keempat, di mana saya dibingungkan lagi dengan mau jadi apa dan bagaimana saya setelah lulus SMK ini. Tidak sedikit dari omongan orang yang mengatakan bahwa enak ya, anak SMK lulus bisa langsung kerja. Wow, dilema menjadi anak SMK ini, saya dididik untuk mempunyai skill bekerja dan bisa juga memilih untuk melanjutkan pendidikan. Tapi ketika memilih kampus dan jurusan, justru ada yang menyebutkan bahwa terbatas untuk kampus dan jurusan tertentu. Sedangkan ketika saya memilih untuk bekerja, hampir semua lowongan pekerjaan mensyaratkan pendidikan minimal S1 atau D3. Setelah beberapa waktu dan perlu pertimbangan, saya memutuskan untuk kuliah pada jurusan yang sebidang, di mana saya pikir bisa menjadi poin tambah dan tidak mengulang belajar dari awal lagi. Tetapi setelah saya mengikuti berbagai tes seperti UTBK, ujian mandiri di berbagai universitas, hasilnya gagal semua. Pada saat itu saya bingung. Saya pikir mungkin tidak semua harus dipaksakan untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Saya akhirnya memberanikan diri untuk mendaftar di UAD, dan alhamdulillahnya akhirnya saya diterima. Tetapi saya tidak memandang kalau masuk UAD ini berarti saya gagal. Di UAD ini saya belajar bagaimana bertemu dengan berbagai karakter orang, belajar cara menghargai dan bertanggung jawab serta yang lainnya. Di UAD ini juga mewadahi mahasiswanya untuk mengembangkan skills, baik itu dengan menyelenggarakan kegiatan kemahasiswaan ataupun pelatihan. Pada suatu waktu, saya memberanikan diri untuk mengikuti salah satu UKM di UAD, yaitu badminton, dan sekarang saya sedang mengikuti kepanitiaan di bidang studi saya, yaitu teknologi pangan. Dilihat dari itu, saya sadar bahwa kuliah itu bukan hanya tentang mencari ilmu pengetahuan, tetapi bagaimana pengalaman dengan berbagai orang yang saya temui dan skill yang dilatih selama perkuliahan.
Oleh karena itu, dari saya memutuskan untuk memilih kuliah dan memilih untuk masuk UAD ini menyadarkan saya bahwa bukan hanya semata-mata berpaku pada jurusan yang saya ambil, tetapi mengenai pengembangan pola pikir, memperluas pengetahuan dan pengalaman dengan orang yang ditemui. Dan setelah lulus kuliah ini, bukan siap hanya untuk mengerjakan apa yang sudah dipelajari, tetapi lulus untuk siap ditempatkan di berbagai kondisi dan situasi. Untuk kedepannya, saya ingin lebih berguna untuk orang-orang di sekitar saya, terlepas dari bidang apa yang saya ambil di dunia perkuliahan ini. Inilah cerita singkat perjalanan hidup saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.